Ibu sekalian, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi mengenai pertidaksamaan linier satu variabel. Apa sih pertidaksamaan linier satu variabel itu? Pertidaksamaan linier satu variabel itu adalah suatu kalimat terbuka yang jelas dia memuat suatu variabel yang pangkat paling tingginya itu adalah 1 dan menggunakan tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan itu bisa kurang dari, bisa lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, bentuk umumnya, bentuk umum bisa AX plus B kurang dari 0, misalkan bisa AX plus B lebih dari 0, AX plus B kurang dari sama dengan 0, kemudian bisa AX plus B lebih dari sama dengan 0. Sebagai contoh ya, ada notasi pertidaksamaan, kemudian misalkan ada notasi dalam interval, kemudian ada berupa garis bilangan, saya singkat garbil. Misalkan yang pertama adalah X kurang dari 5. Kalau X kurang dari 5, notasi dalam interval itu adalah kalau kurang dari 5 berarti semakin ke kiri semakin kecil, berarti di sininya negatif tahingga, kemudian sini 5. Dalam garis bilangan berarti kalau kita buat kurang dari 5 di sini adalah ke kiri arahnya. Nah, seperti itu. Misalkan lagi yang kedua, X lebih besar dari 5. Berarti kalau X lebih dari 5 berarti di sini adalah 5 di sini ya. Kemudian di sini positif tahingga. Karena kalau lebih besar dari 5 berarti 5 ke kanan. Angkanya semakin besar. Berarti kalau X lebih besar dari 5 kita buat di sini 5. Nah, seperti ini. Misalkan lagi yang ketiga itu adalah X kurang dari sama dengan 5. Kalau kurang dari sama dengan 5 sama seperti nomor 1 ya. Tapi karena pakai sama dengan berarti 5 masuk dalam anggotanya. Di sininya kurung siku sebelah kanannya. Kalau kurang dari sama dengan 5 berarti kita buat di sini dalam garis bilangan bulatannya penuh, kurang dari sama dengan 5 berarti ke kiri. Kemudian yang keempat, X lebih dari sama dengan 5. Berarti kalau lebih dari sama dengan 5 hampir sama dengan contoh nomor 2. Berarti di sininya ini 5 gini ya. Ya, kurungnya kurung siku. Kemudian di sini ya 5 tahingga. Kita buatkan sini bulatannya bulatan penuh dalam garis bilangan. Kemudian ada lagi istilah lain yaitu ada irisan. Irisan biasanya menggunakan kata hubung dan. Nah, seperti itu. Sebagai contoh, misalkan di sini yang kelima. 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 5. Kalau dalam notasi interval berarti di sini nah kurung siku di 5. Kalau dalam garis bilangan berarti kita buat di sini 3, bulatannya kosong karena nggak ada sama dengannya, kemudian ada 5 bulatannya penuh karena ada sama dengannya. Artinya 5 masuk dalam anggotanya. Di antara 3 dan 5 berarti kemungkinan bilangannya adalah 4 dan 5. Berarti kalau 3 kurang dari X atau sama juga dengan X lebih dari 3, itu kan kalau dibaca. Itu kan. Dan X kurang dari sama dengan 5. Berarti X lebih besar dari 3 arahnya ke kanan. Kemudian X kurang dari sama dengan 5 berarti arahnya ke kiri. Irisan berarti yang memenuhi keduanya adalah ini dan ini. Nah, ini dan ini ya. Nah, sehingga kalau dibuatkan sini 3, sini 5. Nah, seperti ini. Misalkan lagi yang keenam itu adalah X kurang dari 3 dan X lebih dari sama dengan 5
Ya, kalau X kurang dari 3 dan X berarti sama dengan 5, berarti kalau kita buatkan di sini 3, sini ada sama dengan 5, kurang dari 3 berarti ke arah kiri, lebih dari sama dengan 5 berarti ini ke arah kanan. Kalau kalian perhatikan di sini ada irisannya enggak? Seperti contoh nomor 5, tidak ada irisannya, maka dia tidak memiliki irisan, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Kalau ini ada irisannya, berarti X-nya di antara 3 dan 5. Gitu. Kemudian ada istilah lain, yaitu gabungan. Biasanya menggunakan kata hubung atau. Sebagai contoh, yang ketujuh, X kurang dari 2 atau X lebih dari sama dengan 5. Kalau digambarkan dalam garis bilangan, kurang dari 2 ke kiri, lebih dari sama dengan 5 berarti ke kanan. Gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya ya himpunan X sedemikian hingga X kurang dari 2 atau X lebih besar dari sama dengan 5. Itu. Misalkan lagi yang berikutnya adalah X lebih dari 2 atau X kurang dari sama dengan 5. Kalau kita buatkan dalam garis bilangan, sini 2, sini 5 bulatan penuh, lebih dari 2 berarti ke kanan, kurang dari sama dengan 5 berarti ke kiri. Nah, kalau irisan ini di antara 2 dan 5, tapi masalahnya ini bukan irisan tapi gabungan. Berarti kalau gabungan ya tinggal digabung saja. Lebih dari 2 semua memenuhi, kurang dari 5 semua memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X demikian hingga X merupakan anggota bilangan real. Seperti itu. Kemudian dalam satu pertidaksamaan itu ada sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya mungkin kalian sudah pernah belajar juga di SMP. Yang pertama yaitu suatu pertidaksamaan jika ditambahkan atau dikurangi oleh bilangan real yang sama, maka tanda ketidaksamaannya tetap tidak berubah. Kemudian sifat yang kedua, suatu pertidaksamaan jika dikalikan atau dibagi kedua ruasnya dengan bilangan real positif yang sama, tandanya juga tidak berubah atau tetap. Tapi jika suatu pertidaksamaan kedua ruasnya ditambahkan atau dikalikan atau dibagi dengan bilangan real negatif. Nah, kalau dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda ketidaksamaannya akan berubah, yaitu akan dibalik. Kalau kurang dari jadi lebih dari, kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan atau sebaliknya. Kemudian sifat yang keempat, jika ruas kiri dan ruas kanan itu negatif, maka pertidaksamaan dapat dikuadratkan asalkan tandanya harus dibalik juga. Gitu. Sebagai contoh misalkan yang pertama 3x plus 2 kurang dari sama dengan x plus 6. Ini sama seperti persamaan linier ya, kita pindahkan ke ruas kiri, x-nya digabungkan dengan 3x. 3x min x kurang dari sama dengan min 2 plus 6. 2x kurang dari sama dengan 4 sehingga x-nya kurang dari sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya x kurang dari sama dengan 2. Contoh yang kedua, misalkan 3x min 4 lebih dari sama dengan 5x plus 2. Berarti ini menjadi 5x-nya gabungan dengan 3x. Berarti 3x, 5x pindah ruas jadi minus 5x lebih dari sama dengan min 4-nya gabungkan dengan 2 jadi plus 4 plus 2. Jadi ini jadi min 2x lebih dari sama dengan 6. Sehingga, nah ini kita butuhkan x, padahal sini ada negatif 2. Berarti kedua ruasnya kita bagi dengan negatif 2. Sehingga menjadi x kurang dari sama dengan minus 3. Kenapa kok tandanya berubah? Karena dibagi oleh bilangan negatif. Ingat sifat yang ketiga tadi, suatu pertidaksamaan jika dikalikan atau dibagi ya kedua ruasnya dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda ketidaksamaannya dibalik. Kemudian contoh yang ketiga, 3 kurang dari sama dengan x plus 2 kurang dari sama dengan 8. Cara mudahnya, tengahnya harus x sendirian, sehingga duanya harus pindahkan ke ruas kiri,
ataupun ke ruas kanan. Karena di sini tengahnya positif, 2 ini plus 2 pindah ke kiri dan ke kanan jadi negatif. Jadi 3 min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8 kurang 2. 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Nah, seperti itu himpunannya. Atau bisa juga dengan cara ini dijabarkan menjadi 3 kurang dari sama dengan X, dan ini namanya irisan ya. X plus 2 kurang dari sama dengan 8. Nah, seperti itu. Berarti ini sama juga dengan ini X plus 2 ya, sorry. Nah, ini 2-nya pindah ruas, 3 min 2 kurang dari sama dengan X. Dan X kurang dari sama dengan 8 min 2 ya. 1 kurang dari sama dengan X. Dan X kurang dari sama dengan 6. Digabungkan deh, 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Nah, seperti itu. Contoh yang keempat, X plus 2 kurang dari 2X plus 1 kurang dari 3X plus 7. Nah, kalau contoh yang ketiga itu variabelnya hanya ada 1 di tengah. Tapi kalau ini dalam 3 ruas ini memuat 3 variabel. Maka cara penyelesaiannya adalah kita tinjau 3 kondisi. Ini kondisi yang pertama, ini kondisi yang kedua, ini kondisi yang ketiga. Kondisi yang pertama, X plus 2 kurang dari 2X plus 1. Nah, sini X min 2X, pindah ruas ya ini ya, kurang dari min 2 plus 1. Min X kurang dari min 1 ya. Nah, ini kedua ruasnya kita bagi dengan min 1 sehingga menjadi X lebih besar daripada 1. Kondisi yang kedua, 2X plus 1 kurang dari 3X plus 7. 2X min 3X kurang dari 7 min 1. Min X kurang dari 6. Gitu. Sehingga X lebih dari min 6. Kenapa? Ini dibalik karena kedua ruasnya kita bagi dengan minus 1. Nah, ini bagi dengan minus 1. Oke, kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga itu X plus 2 kurang dari 3X plus 7. Berarti X min 3X kurang dari min 2 plus 7. Min 2X kurang dari 5. Sehingga X lebih dari min 5 per 2. Kenapa? Ini karena kedua ruasnya dibagi dengan minus 2. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada 3 daerah. Sehingga cara penentuannya adalah yaitu dengan kita buat dalam garis bilangan. Oke, yang paling kecil minus 6 ya. Ini minus 6, kemudian ada minus 5 per 2, kemudian ada 1, ya kan. X lebih dari 1 berarti ke kanan, kemudian X lebih dari min 6 berarti juga ke kanan, kemudian satu lagi X lebih dari min 5 per 2 juga ke kanan. Oke, karena ini irisan berarti yang memenuhi semuanya yang mana arsirannya? Nah, yang ini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X demikian hingga X lebih dari 1. Nah, seperti itu.